Saya Ibu Siagian, umur saya 68. Terima kasih, saya Reni Siagian, umurnya 44 tahun. Ya, nama saya Timotius Jason Purwoko, umurnya 22 tahun. Nama saya Retno Siagian, umur saya 43 tahun. Nama saya Jeffrey Paat, umur saya 47 tahun. Hari itu Reni dengan Retno sama Bapak pergi periksa PCR ya untuk memastikan mereka itu positif atau gimana gitu kan. Nah mereka pergi, ternyata positif. Sesudah mereka positif, lah berarti kita harus ngungsi dong. Akhirnya ngungsi ke Cimanggis, ke rumah Liok. Ternyata di sana juga Liok bilang, saya nggak percaya, udah Mama juga harus periksa. Benar periksa. Di sana di klinik, positif juga. Akhirnya udah saya turut mereka aja, apa kata mereka saya turut aja. Ya udah besok ke puskesmas. Udah malam tidur. Udah pingsan atau ya udah pingsan lah, muntah-muntah saya kata mereka ini. Saya nggak tahu, sampai digotong ke mobil juga saya nggak tahu. Berarti udah parah kan? Udah dong, sampai kita bangun, nggak bangun. Nah pendek kata sesudah itu ya mereka ini bawa saya ke rumah sakit yang dekat Cimanggis, rumah Liok. Jadi ditolak, nggak ada tempat. Tapi saya udah di dalam mobil ini sepanjang saya udah sadar itu, sepertinya saya di satu tempat yang sangat panas, nyesek. Pokoknya susah deh bernapasnya, susah. Nggak tahan, saya nggak tahan. Pokoknya di mobil itu saya terus berteriak sampailah di itu rumah. Situ pun kayaknya sepertinya ditolak juga. Tapi mereka ini gimana lagi kita bawa orang tua seperti ini Bu, kalau kata anak saya si Retno itu suster udah parah begini, ya udah kita observasi dulu dah katanya. Mereka ini udah senang dengarnya, mau diapain kek pikirnya, yang penting jangan ditolak. Jadi sesudah saya dibawa ke dalam, kumatlah itu saya seperti dicincang-cincang di kaki. Berteriaklah berteriak-teriaknya saya bilang, aduh Tuhan sakit banget, sakit, ambil itu obat asam urat, sakit kakinya, sakit kok. Ada 3 orang, cuman saya yang bawel di situ yang kesakitan, sakit, ambil suster, ambil obatnya, ambil kaki saya ini mau patah. Iya. Sampai setengah jam mana obatnya mana? Nggak segampang itu Bu, saya udah kasih tahu sama dokter, nggak segampang itu langsung ada. Aduh, inilah waktunya kali saya mau mati dalam hati saya. Kadang-kala ada itunya kita, waktunya kita pasrah. Dalam hati saya kalau memang udah waktunya Tuhan, saya pun siap. Tapi selama ini saya berdoa, Tuhan, kalau waktunya saya sudah mau meninggalkan dunia ini, saya mau tenang berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya memang benar-benar kalau saya bilang cepat penyembuhannya. Pas hari ke-6 ada di situ dokter kayaknya itu dokternya yang benar-benar paling tinggi di situ. Ibu, ini ibu udah hari ke-6 di sini. Gimana perasaannya? Oh, udah jauh membaik Bu, dokter. Nggak ada lagi keluhan saya. Sesudah saya 2 hari di rumah. 19 itu saya tuh panasnya udah bener-bener panas. Belum diukur sih, panas banget, sampai dikompres juga nggak turun-turun panasnya. Terus minum obat biasa, obat penurun panas. Terus dikompres, minum obat penurun panas. Hari Minggu itu udah nggak apa-apa lagi ya. Terus Seninnya juga saya kerja seperti biasa.
Tapi pas saya makan siang di kantor, itu saya mengalami yang aneh. Makanan tuh nggak bisa saya rasa. Aduh, ada apa nih? Sampai malam-malam juga tuh pulang kantor. Makan malam juga nggak ada rasanya sama sekali. Aduh, ada apa nih? Panik kan tuh Kareni, panik banget. Terus hari Selasanya tanggal 22 Juni saya cek tuh, baru belum PCR sih, baru antigen dan positif gitu. Kalau saya sama Reni ya termasuk kuat lah ya, nggak sampai sesak napas atau bagaimana gitu. Ya paling cuma isoman di rumah aja udah cukup lah gitu. Yang buat yang berat itu mama saya kan. Ya mama saya tuh sempat ke rumah adik saya, isoman ke rumah adik saya. Cuman adik saya bilang mama saya tuh sesak napas, mama nggak bisa bangun, tolong dong kesini, bawa mama ke rumah sakit. Saat awal tahunya itu dari rasa tubuh nggak enak ya, rasa tubuh nggak enak, rasanya itu lemes, nggak ada tenaga, kayak rentek-rentek gitu. Terus saat berasa itu aku coba kontak istri saya, lalu dia bilang udah coba tes aja, tes antigen. Saat tes antigen pulang kerja, hasilnya positif. Ya seperti itu saat tahu pertamanya. Kaget dan stres. Paniknya pas sebelum kena COVID itu. Aduh, gitu. Pokoknya perasaannya biasa aja, sempat ngomong aduh sih. Aduh, ya udah. Puji Tuhan, COVID ya udah. Itu saya merasa ya udahlah kena gitu. Rasanya waktu itu kaget banget ya, nggak nyangka gitu loh, kok bisa kena COVID. Shocknya pas orang yang ngasih tunjuk hasilnya, waduh positif. Ternyata secara nggak sadar di dalam hati saya ternyata saya ragu bakal sembuh. Jadi saya benar-benar diisolasi sendiri, ya adalah di tempat dekat rumah kakek saya gitu. Jadi ya banget sendiri, Tuhan yang menguatkan saya. Jadi waktu di isoman itu tiba-tiba saya dapat telepon dari Kak Sinta, bilang ada yang mau doain. Siapa yang mau doain saya gitu. Terus tiba-tiba dapat telepon dari Ibu Gembala, terus kayak, ya Jason, saya mau berdoa buat Jason gitu. Terus kita berdoa, terus di situ kayak, oh Tuhan masih mau nguatin saya gitu, Tuhan masih mau ada buat saya gitu. Meskipun saya sendiri, meskipun nggak ya pokoknya meskipun saya sendiri, Tuhan masih tetap care buat saya gitu. Jadi di situ kayak pas di momen itu saya udah nggak ragu lagi. Itu saya udah lihat mama saya waktu itu keadaannya kayak gitu, udah ngopres ya. Tapi ya terus ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong mama saya. Tuhan baik banget. Kebetulan aku isomannya bareng anakku yang pertama ya. Kita isomannya di luar rumah nih ceritanya, karena kami berpikir kami berdua kena. Ya memang awalnya saat kita berdua itu pergi ke tempat isoman, ya santai-santai aja ya, biasa-biasa aja. Tapi selama menjalani isoman tuh ya bisa dibilang mulai istri jauh, lalu anak yang kedua juga jauh, jadi merasa sepi juga sih walaupun saya berdua dengan anak saya yang pertama ya. Itu, dan pertolongan Tuhan, puji Tuhan luar biasa sih. Kami memang dalam waktu isoman itu tidak kelihatan gejala-gejala yang semakin parah atau apa ya, walaupun sempat saya waktu cek ke dokter itu kondisi paru-paru saya di ronsen itu agak berkabut, dan ada cek darah itu dibilang darahnya agak sedikit kental gitu, jadi tetap dalam treatment lah seperti itu. Anehnya ya Nona, teman-teman, itu Kareni tuh kayak nggak ngerasa ada COVID gitu di tubuh Reni ini, kayak biasa. Saya mau sharing di sini, saya harus sharing pokoknya, karena saya sudah janji sama Tuhan saya harus sharing Tuhan. Dia kabarin Brigita, cucunya Oma, positif. Saya langsung inget ya, saya belum cerita sama mama. Gak bisa Tuhan,
Saya langsung berdoa, kan di keluarga kita tuh ada doa setiap jam 6 sore ya, kita ada mesbah doa. Gak bisa Tuhan, aku bilang gak bisa. Saya berdoa sama Tuhan, karena Brigita ini dari awal dia lahir Tuhan, dia tuh anak mukjizat. Anak mukjizat dari Engkau buat adik saya Liok dan Helen. Gak bisa Tuhan, gak bisa Gita kena COVID, jangan. Karena saya udah bayangin gimana umur 2 tahun dikasih selang, dikasih apa. Jangan Tuhan, jangan. Jangan sampai dia positif. Ternyata emang positif ya saudara ya. Terus berdoa seperti itu sama Tuhan. Kehendak Tuhan aja yang jadi deh. Kehendak Tuhan aja buat Brigita yang jadi. Intinya Tuhan, saya tidak ingin Brigita kena COVID. Tidak, jangan, dia umurnya baru segini Tuhan. Saya protes, saya apa, terserah Tuhan lah ya, saya mau bersungut-sungut, terserah Tuhan tanggapannya apalah ya. Tapi anehnya ya, pas saya sama Retno yang di WA lihat itu harus ke Cimanggis melihat mama, aduh ya ampun teman-teman, ternyata apa yang saya bayangin, Gita kena apa nanti mau dikasih selang, dikasih infus, ternyata enggak sama sekali. Dia ceria, dia ketawa-ketawa. Ya ampun Tuhan, puji Tuhan. Sudah ngebayangin ya Gita di rumah sakit gitu, dengan selang, dengan apa, ternyata ya ampun Tuhan Yesus, puji Tuhan. Saya ke rumahnya Liok, dia senang, dia happy, dia ketawa-ketawa, dia nyanyi. Tuhan, puji Tuhan. Langsung saya minta ampun sama Tuhan, minta ampun, langsung saya berdoa terus minta ampun Tuhan. Minta ampun, saya minta ampun Tuhan. Saya meragukan kuasa-Mu, saya meragukan mukjizat-Mu buat Brigita. Aduh, benar-benar Tuhan, benar-benar COVID itu ada ya, sampai semua pada sini ventilator di mana-mana, yang muda, yang apa, yang tua, anak-anak semua ada. Kenapa saya ada di sini? Nggak tahu saya permulaannya dari rumah si Liok. Ya saya kan nginap di rumah si Liok. Kenapa saya jadi begini? Akhirnya sesudah itu ya, sesudah saya tanya-tanya, udah saya pulang ke rumah. Ya ampun Tuhan, Engkau baik banget. Karena mereka ini juga, Bapak juga bilang, pasti lewat itu. Udah gitu katanya sama mereka ini. Nah, pasti lewat itu, nggak mungkin lagi, pikirnya dia. Jadi benar-benar Tuhan itu memang sering saya berpikir ya, kalau saya mengalami sakit penyakit dan waktu Liok pun juga sakit penyakit, kita udah memikirkan sampai ke kematian. Berarti pikiran saya jauh melenceng dari apa yang kita pikirkan dengan yang dipikirkan Tuhan. Jadi kita diajar. Kalau kamu sudah berdoa dan percaya, ya udah percaya saja. Kenapa sih bandel kayak gitu Tuhan itu ya? Jangan ragu, walaupun kelihatannya mustahil. Benar. Jadi apa yang kita pikirkan itu bukan seperti itu yang terjadi. Bukan seperti itu yang terjadi. Benar-benar dah Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha mengerti. Dia tidak mau membalaskan keinian kita, kedegilan kita. Dia tidak mau. Itu sudah berulang-ulang saya rasakan seperti itu. Akhirnya ya kita mohon ampun. Jadi memang benar-benar dah, kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sungguh besar Tuhan itu, sangat. Jadi luar biasa. Saya nyanyi kalau gitu aja, kalau lain Tuhan tolong, mama saya pasti juga ditolong. Ada satu lagu yang tiba-tiba sering datang gitu di pikiran saya, itu lagu lama, judulnya Allah di Sini gitu. Apa ya? Biasanya sih setelah kejadian itu terus isoman di rumah, selalu ingat ini aja perkataan mukjizat itu dulu, sekarang dan untuk selamanya.
itu terjadi, dan mukjizat itu nyata dan itu masih terjadi sampai sekarang. Kalau kita terus berharap sampai pada titik terakhir itu kita masih mempunyai pengharapan, Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kasih. Kalau lagu Tuhan Yesus setia lah. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Luar biasa deh, luar biasa. Tuhan itu dekat. Luar biasa sih. Buat saudara-saudara, teman-teman yang mungkin saat ini ada yang masih sakit COVID ya, terus semangat aja, terus berdoa, berharap sama Tuhan. Ini mungkin kita bingung gitu ya, kok bisa kena ke kita. Karena saya terus terang saya bingung sih. Saya soalnya selama pandemi udah selalu ngomongnya gini ke Tuhan, berdoa, Tuhan tolong lindungi saya ya, saya, Titi sama Reni, kami kan bekerja nih, kami bekerja tiap hari. Begitu kami itu berbaur sama orang-orang di luar, kami tidak membawa kendaraan sendiri, kami menggunakan kendaraan luar gitu loh, maksud transportasi luar. Kemungkinan untuk kena COVID itu kan pasti bisa terjadi. Tolong Tuhan, saya di rumah orang tua saya ini udah tua banget, kalau sampai kita kena pasti orang tua saya kena, dan Tuhan Yesus kan tahu efeknya seperti apa. Kalau bapak saya paru-parunya juga udah lemah kan, udah bocor, udah flek gitulah. Mama saya juga udah tua, dia juga ada sakit GERD gitu kan, dulu dia pernah ada sakit GERD. Tolong bapak jangan sampai kami tuh kena gitu. Tapi kalau ternyata akhirnya sekarang ini kena, ya sudah, saya merenunginya, oh kalau ini sampai terjadi ya sudah, kita tuh tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan izinkan terjadi, ya sudah. Toh dalam menghadapi ini, penyakit ini, Tuhan tetap menyertai setiap hari selama isoman. Kami tetap disertai sama Tuhan, dan peristiwa mama saya pun ini Tuhan menolong, memberikan mukjizat yang luar biasa. Itu mengucap syukur banget sih. Jadi teman-teman jangan putus asa gitu, jangan kayak merasa kok begini sih, kok kena COVID sih. Gak usah, tetap aja berdoa, berserah pada Tuhan. Tuhan mempunyai maksud yang indah sih ya dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Apapun yang terjadi, Tuhan tuh setia. Setia, dia pasti akan tolong. Berharap saya sama Tuhan. Pertama saya katakan, berserahlah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tidak ada loh jalan lain. Sekarang pesan saya ke saudara-saudara atau teman-teman dimanapun berada, berserah saja sama Tuhan. Saya sudah punya pikir di dalam hidup ini. Hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Jadi tidak ada kekuatan kita apa-apa. Walaupun kita berpikir ini. Kalau Tuhan tidak seperti itu, ya tidak seperti itu. Jadi berserah sama Tuhan dan percaya Tuhan akan memberi lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan memberi, pasti memberi lebih dari yang kita pikirkan. Makanya kita bilang Tuhan itu dahsyat. Gitu kalau saya. Jangan ragu, percaya. Pokoknya kalau kita udah berdoa, udah percaya. Karena saya suka juga ditegur Tuhan. Kamu itu udah berdoa, tapi kok ragu. Di dalam keraguan kita itu dia nggak membalas. Dia memberi mukjizatnya yang luar biasa. Itu kalau menurut keyakinan dan pandangan saya. Saya akui ini itu dahsyat Engkau Tuhan. Dahsyat, banyak mukjizat-Mu saya terima. Saya tidak menyangkal itu Tuhan. Ampuni bila saya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetap berdoa, tetap semangat. Tuhan pasti tolong. Itu aja. Tuhan tuh gak pernah tidur. Tetap percaya dan jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, karena sekali kamu menyerah, kamu akan jatuh. Tetap semangat. Jangan pikirin kata orang lain
mau mereka bilang yang baik atau mau yang enggak, fokus pada penyembuhan. Dan terakhir yang paling penting adalah jangan pernah lupa sama Tuhan. Kalau kamu ada bisa COVID, itu berarti Tuhan lagi mau melakukan sesuatu atau mau menunjukkan kuasanya. Jadi tetap percaya sama Tuhan. Bagi yang nonton yang nggak COVID, saya udah mengalami COVID, jangan kalian sampai ngalamin juga. Tetap jaga kesehatan.